Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abarus Kawan. Kita ketemu lagi dalam bincang-bincang bersama Abarus Kawan. Wilujeng Sumping, selamat datang Ibu Dokter. Wilujeng Sumping, Pak. Ya, terima kasih sudah datang di bincang-bincang bersama Abarus Kawan. Wadia Balad, alhamdulillah saya hari ini mengundang tamu saya selaku dokter hewan yang ada di di Kota Sukabumi. Sekali lagi mungkin Ibu bisa memperkenalkan, izin Ibu, Ibu dokter hewan siapa Ibu teh? Saya memperkenalkan nama saya Ella Yuliawati. Ella Yuliawati. Ya. Sudah lama Bu di Sukabumi? Sudah lama. Insya Allah di Sukabumi, kebetulan kan memang saya lahirnya di Sukabumi. Oh, lahir di Sukabumi. Ya, lahir di Sukabumi. Ya. Kebetulan kalau di Kota Madia udah 20 tahun. Alhamdulillah. Jadi Wadia Balad Abarus Kawan, Ibu Dokter Elia ini sudah, Dokter Ella ini sudah kurang lebih 20 tahun ada di Kota Sukabumi. Dan yang sangat kebetulan beliau itu warga asli Kota Sukabumi yang memang kebetulan menikah dengan sahabat saya, Bang Amir, sama-sama satu pulau dari Sulawesi. Kalau beliau dari Buton, saya dari Goa ya. Wadia Balad Abarus Kawan, kita awali bincang-bincang ini ya ingin coba berbicara atau ngobrol dengan Ibu Dokter Eli. Bu Dokter, kalau saya boleh, ini menurut Ibu Dokter, apakah Ibu melihat kondisi Kota Sukabumi gitu ya? Mungkin banyak yang memelihara burung atau binatang, anjing, kucing, dan lain-lain. Menurut pendapat Ibu aja nih, menurut pendapat Ibu, ya kira-kira menurut Ibu bagaimana kepedulian para penggemar, pemelihara hewan itu dalam rangka memelihara hewannya kaitan dengan kesehatan hewan itu sendiri, Bu? Oh iya, baik. Mungkin sedikit akan saya jelaskan mengenai masyarakat yang pecinta hewan kesayangan. Iya, hewan kesayangan, betul Ibu. Kalau untuk di Kota Sukabumi ini, kebetulan selama saya bertugas sebagai dokter hewan, kita melihat bahwa Kota Sukabumi ini cukup banyak. Jadi dari mulai pecinta burung kesayangan, kemudian pecinta kucing kesayangan, kemudian juga ada pecinta dog lover, dan untuk pecinta reptil. Jadi semua hewan kesayangan di Kota Sukabumi ini sebetulnya udah komplit. Jadi semua sudah ada kelompok-kelompoknya, dan sudah ada paguyubannya gitu. Jadi masing-masing pecinta sudah mempunyai komunitasnya tersendiri ya. Komunitas tersendiri, baik dari komunitas burung, komunitas reptil, atau komunitas cat dan dog lover. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah Wadia Balad, ternyata di Kota Sukabumi ini sudah sangat bagus para komunitas pencinta burung atau ternak kesayangan, apakah itu burung tadi, kucing, juga dog apa Bu? Dog lover. Dog lover, alhamdulillah sudah memelihara kesehatan burung-burung atau binatang yang disayanginya. Tapi kalau boleh saya tahu Bu, untuk warga di sekitar kota dan Kabupaten Sukabumi, ada berapa kira-kira dokter hewan yang buka praktek Bu di Sukabumi Bu? Kalau untuk yang buka praktek sebetulnya sudah banyak, karena memang tapi kalau untuk Kota Sukabumi memang tidak sebanyak di kabupaten yang lain, karena memang mungkin lingkupnya masih, Kota Sukabumi kan lingkupnya masih kecil. Iya, betul. Mungkin hanya beberapa dari profesi ini yang langsung buka praktek sendiri di rumah. Karena memang pada umumnya
dokter hewan rata-rata juga sebagai pegawai negeri gitu. Iya. Jadi sebagai PNS. Nah, mungkin untuk jadwal prakteknya paling di luar jam kerjanya. Di luar jam kerja, iya. Jadi tidak rutin dari pagi atau mungkin di hari-hari tertentu saja. Iya. Yang mungkin memang mereka di luar jam kerja gitu. Iya. Makanya sangat terbatas sekali. Iya. Dan pada umumnya dokter hewan yang ada di wilayah Kokab ini, mereka sudah bekerja sama dengan perusahaan. Oh gitu. Iya. Terutama perusahaan di ternak-ternak, kayak misalkan di perusahaan unggas gitu. Betul. Bahkan perusahaan obat rata-rata gitu. Jadi memang yang buka praktek tidak sebanyak seperti halnya dokter umum. Oh iya. Gitu. Terima kasih Wadia Balad, ternyata untuk Wadia Balad yang memang punya peliharaan kesayangan, tidak usah ragu, tidak usah cemas. Insya Allah di Kokab Sukabumi ini sudah banyak dokter hewan. Walaupun mungkin ya saya hormat dan saya salut, beda dokter hewan dengan dokter umum. Biasanya kalau dokter umum sebelum dia ngantor pagi-pagi buka praktek dulu. Ya kadang-kadang sore diteruskan. Nah, apa yang saya tadi terima dari Ibu Eli, Ibu Dokter Hewan Eli, Ibu Dokter, ya, Ibu Dokter Ella. Ternyata dokter hewan mayoritas itu PNS. Dokter umum gue tidak sedikit yang PNS, hanya mungkin style yang beda. Gitu. Jadi saya terima kasih kepada Ibu Ella yang sudah memberitahukan kami bahwa di Sukabumi pun jangan khawatir kalau memelihara ternak-ternak kesayangan yang dicintainya gitu ya, tidak sulit ya Bu ya. Tapi kalau ibu sendiri, Ibu Dokter Ella ini buka praktek nggak di rumah? Kebetulan kalau saya sendiri tidak buka praktek karena memang udah jadi waktunya mungkin sudah tersita untuk di kantor ya Pak. Jadi ASN itu ya. Iya. Wadia Balad yang saya banggakan, Ibu Dokter Ella ini adalah sehari-harinya beliau sebagai ASN di dinas yang hari ini dinasnya bergabung antara dinas pertanian, ada peternakan, termasuk juga kehutanan disebut Bun ya Bu ya. Yang singkatannya apa kepala dinasnya sekarang? Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Jadi peternakannya nggak ada Bu ya? Peternakannya jadi bagian dari bidangnya. Oh, jadi peternakannya bagian dari bidang. Wadia Balad yang saya banggakan, ya alhamdulillah kita sore ini, malam ini bisa ngobrol bersama Ibu Dokter Ella, dan alhamdulillah sekali lagi kalau misalkan Wadia Balad punya hewan yang sakit atau juga ingin memelihara kesehatannya, kalau saya boleh juga tanya ke Ibu, Bu, kalau saya nih punya binatang kesayangan, ya kira-kira apakah saya bisa datang ke dinas atau saya harus ke dokter yang praktek, dokter hewan? Kalau untuk misalkan mau datang ke dinas atau ke dokter hewan praktek, mangga aja ya Pak ya, karena sebetulnya kalau itu kan tergantung pasiennya. Oh iya. Nah, kalau misalkan pasiennya sudah memiliki dokter hewan pribadi gitu kan, dia biasanya langsung ke dokter hewan praktek. Tapi kalau misalkan mau ke dinas, kita juga ada pelayanan Pak gitu. Ada pelayanan berupa klinik hewan. Kalau kita namanya Puskeswan, jadi Pusat Kesehatan Hewan. Ya, Wadia Balad kalau di rumah sakit umum biasanya ada poliklinik ya. Ada puskesmas kan. Ya, puskesmas, ada gigi, ada dalam dan lain-lain. Ternyata saya baru kenal dan baru dengar malam ini bahwa di dinas pun ya itu ada kliniknya hewan pun. Ada yang tadi disebut oleh Ibu Puskeswan. Jadi beda, ini puskesmas ya. Kalau untuk binatang kesayangan itu Puskeswan. Ya, jadi jangan segan. Wadia Balad yang ingin memeriksakan kesehatan peliharaannya, kesayangannya, silahkan datang ke rumah sakit hewan atau Puskeswan tadi. Kalau alamatnya di daerah mana Bu kalau dinas
di kota Kebetulan kalau Kodian? Puskeswan kita ada di bidang peternakan dan kesehatan hewan Iya, iya. yang beralamat di Jalan Cemerlang KM 4,5. Oh, jadi jangan lupa alamatnya masih di sekitar kota. Ya, alamatnya diulang Bu, di Di Jalan Jalan Cemerlang, Cemerlang KM 4,5. KM 4,5. Jadi sekali lagi Anda bisa bertemu dengan Dokter Ella, juga bisa bertemu dengan dokter hewan yang lain jika memang ingin memelihara kesehatannya, termasuk jika ada hewan yang sakit Bu ya. Iya. Ya. Kira-kira mungkin ada pesan Ibu nih Bu, pesan Ibu bagi para penyayang binatang yang ada di kota dan Kabupaten Sukabumi. Monggo silakan Bu. Sebetulnya kalau untuk di hewan kesayangan, karena kita istilahnya namanya hewan kesayangan ya Pak Iya, ya. betul, betul. Tentunya kita dengan rasa sayang kita kepada hewan tidak hanya cukup untuk memelihara, Betul, betul. tapi dari memelihara hewan kesayangan itu ada rasa kewajiban dan tanggung jawab yang harus kita emban dengan memberikan makanan yang cukup, dengan pemeliharaan yang baik, dan tentunya dengan pencegahan khusus untuk penyakit-penyakit tertentu yang Alhamdulillah, terutama iya, iya. kalau untuk di hewan kesayangan kayak HPR, hewan penular rabies seperti anjing, Anjing, kucing, dan kera, Oh, itu wajib iya, iya. divaksinasi. Iya, iya. Nah tentunya dengan rasa sayang kita, pasti kita akan menjaga Betul, kesehatan dia supaya dia juga tetap sehat dan tidak menulari kepada kita sebagai yang punya. Gitu. Iya, iya, iya. Makanya hewan kesayangan itu wajib divaksinasi gitu. Nah, biasanya kalau si pemelihara sudah paham itu, dia tidak akan menunggu atau tidak akan membiarkan gitu kan, tidak akan membiarkan dengan sudah secara nalurinya pasti langsung akan membawa ke dokter hewan atau enggak ke klinik yang ada di dinas gitu untuk vaksinasi gitu. Alhamdulillah Wadia Balad, tolong digarisbawahi apa yang disampaikan Ibu Dr. Ella. Pertama, karena saking sayangnya Anda terhadap hewan yang dipelihara, pertama kalau tadi yang bisa menularkan rabies, kucing, anjing, kera, tolong garisbawahi bahwa datang ke klinik-klinik atau datang ke Ibu Dokter Hewan atau kepada dokter hewan ya untuk divaksin agar tidak menularkan rabies bagi Anda sebagai pemilik juga bagi masyarakat sekitarnya. Tentunya tadi yang disampaikan Ibu Dr. Ella sangat-sangat strategis, sangat-sangat punya makna. Anda dolim terhadap burung peliharaan Anda, terhadap kucing peliharaan Anda, terhadap hewan yang Anda pelihara. Jika Anda tidak memberikan yang namanya kesehatan atau penjagaan kesehatan yang cukup, termasuk juga makan makanan yang bergizi sesuai dengan seleranya. Jadi jangan hanya memelihara untuk kesenangan, tapi juga harus ada timbal balik. Ya, jika kita memberikan yang terbaik bagi alam, bagi makhluk itu, insya Allah makhluk akan memberikan yang terbaik buat pemiliknya, Bu ya. Ya. Wadia Balad rasanya tidak akan terlampau panjang dengan Ibu Dr. Ella. Nanti kita coba untuk lanjutkan di part 2 atau di sesi kedua dan seterusnya dengan Dr. Ella. Malam ini adalah malam yang pertama saya selaku warga pemerhati budaya ketemu dengan Ibu Dr. Ella yang notabene bahwa sudah di atas 20 tahun dia berkiprah di kota dan Kabupaten Sukabumi. Jadi jangan segan-segan, sekali lagi yang punya hewan peliharaan yang disayangi, silahkan untuk selalu datang bersilaturahmi dengan dinas terkait, juga dengan klinik-klinik hewan. Bu Ella, hatur nuhun, terima kasih telah datang ke bincang-bincang bersama Abarus Kawan. Semoga saja ada manfaat bagi masyarakat kota dan Kabupaten Sukabumi. Dan mudah-mudahan aja ke depan kalau saya undang bisa untuk memberikan kontribusi kembali kepada masyarakat kota dan Kabupaten Sukabumi. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.